Nai adalah siswa SMA yang memiliki hubungan keluarga problematik. Ia selalu dimarahi ibunya hanya karena berbeda pemikiran dan memiliki cita-cita yang jauh dari harapan orang tua. Ibu yang bekerja sebagai apoteker menginginkan anaknya kuliah di bidang farmasi dan meneruskan apotek yang dirintis sang ibu. Sementara Nai hendak memilih jurusan komunikasi untuk mengeksplorasi bakat terpendamnya sebagai seorang entertainer. Mereka selalu berdebat setiap hari dengan argumen yang sama kuatnya. Nai menjelaskan dengan rinci jika dirinya sudah sangat tertekan dengan sikap ibu yang memaksakan kehendak seenak jidat. Sementara ibu berdalih melakukan semua itu demi kebaikan anaknya. Perdebatan mereka selalu berakhir menyedihkan dan tak pernah menemukan titik terang. Nai bahkan berkata jika saja ayahnya masih ada di dunia, hidupnya akan jauh lebih bahagia. Setelah pertengkaran itu, Nai pergi dan tak kembali lagi. Ibu menelpon berulang kali namun tak juga mendapat jawaban. Sembari duduk di sofa, ibu mengharapkan telepon rumahnya berdering menerima panggilan dari putra tercinta. Tak lama kemudian, Nai benar-benar menghubungi ibunya. Sayang, anak SMA itu mengabarkan jika dirinya tak akan pernah pulang lagi ke rumah ibunya. Nai berdiri di balkon kamar apartemen yang sangat tinggi bersiap untuk mengakhiri segalanya. Ibu sangat terpukul dan menangis. Ia memohon agar putra satu-satunya tidak melakukan hal gila itu. Nai mengaku sudah tak kuat lagi. Kali ini ia sudah sangat menyerah. Ancaman itu tampaknya berhasil merubah sikap keras kepala ibu yang memaksa keinginannya pada sang anak. Ibu berkata jika Nai boleh kuliah di jurusan komunikasi atau apapun yang diinginkannya. Mendengar hal itu, Nai sedikit lega. Ibu segera meminta anaknya untuk pulang ke rumah dan berbicara berdua. Nai menutup telepon itu dan duduk di atas ranjang temannya. Ia tampak bahagia karena akhirnya ibu mau menuruti keinginannya juga. Dan kisah pun dimulai. Halo, swadika. Malam itu Nai bersama teman-temannya bermain telepon rumah dan menghubungi nomor random sesuai insting mereka masing-masing. Permainan itu dimulai dari Deu yang menelpon seorang gadis di antah berantah. Telepon itu berakhir ketika pacar gadis itu memberikan ancaman agar Deu tidak menghubungi nomor telepon rumah pacarnya lagi. Mendengar ancaman yang ditujukan ke Deu, Nai dan teman-temannya tertawa lepas. Saat giliran Nai tiba, Deu memberikan instruksi agar Nai menekan nomor telepon kode wilayah diikuti dengan angka kesukaannya sendiri. Dering telepon tampak berbunyi dan terdengar suara nenek-nenek memanggil cucunya bernama Ben. Sang nenek bertanya kapan cucunya itu akan pulang ke rumah. Nai sangat iseng berkata seolah dirinya adalah Ben. Ia berkata tidak akan pulang lagi ke rumah nenek. Seketika itu, suara sang nenek menghilang dan terdiam dalam waktu yang lama. Deu kembali bergurau mengatakan jika si nenek pasti jatuh pingsan karena terkena penyakit jantung. Tak berselang lama, Nai mendapat telepon dari ibunya. Bukan mengangkat telepon itu, Nai justru menolaknya. Gap mulai khawatir jika ibu mengira Nai sudah mati atau melakukan bunuh diri. Nai justru berkata jika ibunya pantas merasakan hal itu. Ia kembali mengeluhkan sikap ibu yang memaksakan kehendak padanya. Deu mencoba menjelaskan dari sisi perasaan seorang ibu. Ia berkata jika ibu melakukan hal itu karena menginginkan semua yang terbaik untuk Nai. Sesaat situasi menjadi hening. Deu meminta Gap untuk melanjutkan permainan prank calling. Sementara itu ponsel Nai terus berdering hingga 14 kali telepon dari ibunya tidak diterima. Setelah puas bermain, mereka tidur di kamar masing-masing. Saat itu Nai menginap di kamar Deu dan tidur bersebelahan dengannya. Di tengah malam telepon kamar Deu berdering yang ternyata itu adalah dari ibunya Nai. Siswa SMA itu kebingungan dari mana sang ibu mendapat nomor telepon kamar apartemen Deu. Ibu berkata jika Nai baru saja menelpon menggunakan nomor itu. Nai sangat kebingungan dengan apa yang terjadi karena ia merasa tidak pernah menelpon ibunya menggunakan nomor tersebut. Ibu bersikeras jika nomor itu baru saja menghubunginya dan terdengar suara Nai yang menangis terseduh-seduh. Ibu sangat khawatir dan meminta Nai untuk segera pulang ke rumah untuk berbicara berdua. Nai bergegas menutup telepon dan menuduh Deu mengerjainya. Ia mengira jika Deulah yang menelpon ibunya dan berpura-pura menjadi Nai. Deu meyakinkan Nai jika dirinya tidak melakukan hal itu. Terlebih lagi, Deu tidak tahu berapa nomor telepon ibu Nai.
Keesokan harinya, Deo sudah bersiap untuk pulang kampung dan membuat Nai panik. Ia bersedia memberikan kunci apartemen pada Nai jika temannya itu masih mau menginap di sana. Nai masih membicarakan telepon misterius dari ibunya semalam. Ia tak menyangka dari mana ibu mendapat nomor telepon kamar Deo. Sambil melangkah pergi, Deo menasihati Nai untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Bisa saja Nai tak sengaja menelpon nomor ibu ketika masih tidur sebagai respon dari alam bawah sadarnya. Setelah memberikan kunci kamar pada Nai, Deo bergegas pergi dari apartemennya. Tak berselang lama, telepon kamar Deo kembali berdering. Nai mengangkat telepon itu yang ternyata langsung terputus. Tiap kali telepon ditutup, telepon itu terus berdering dan mengganggu ketenangan Nai. Ia memilih untuk melepas sambungan kabel telepon agar bisa tenang di dalam kamar. Malam harinya, ibu kembali menghubungi nomor ponsel Nai. Ia berkata jika baru saja Nai menelpon sambil menangis namun tak mengatakan suatu apapun. Ibu sangat khawatir dan menelpon berulang kali hingga membangunkan Nai yang ketiduran saat belajar. Ia melihat ke arah telepon kamar yang ternyata kabel sudah terpasang lagi. Nai langsung menutup teleponnya dan memasang kamera untuk mengintai apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Paginya, Nai mengirimkan video rekaman semalam pada teman-temannya. Ia melihat bantal di sebelah kepala mengkerut seperti ada makhluk tak terlihat yang tidur di sampingnya. Dering telepon kembali terdengar nyaring membuyarkan rasa takut Nai. Ia mengangkat telepon itu namun suara Nai terpantul lagi padanya. Halo? Suara itu berubah menjadi suara tawa mengerikan. Nai meminta Gap dan teman-temannya untuk datang ke apartemen karena ia terlalu takut di sana sendirian. Ia mencoba menghubungi semua nomor yang pernah diprank untuk mencari orang yang mengerjainya balik. Gap dan Lala sampai kewalahan menemani Nai yang kalang kabut mencari pelaku utama. Mereka menyarankan Nai untuk pergi ke kuil dan berdoa agar tidak terus-terusan diganggu setan. Nai melakukan video call pada Deo sembari menceritakan semua hal yang terjadi padanya. Deo kembali memberi nasihat agar Nai lebih fokus ke materi ujian esok hari daripada memikirkan prank call gak jelas itu. Ia pun mengemasi semua barang dan kembali pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Nai menelpon ibunya. Ibu menyuruh Nai untuk naik ke teras atas. Balkoni atap rumah itu digunakan sebagai jemuran sekaligus tempat bersantai. Seketika pintu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Sialnya, Nai meninggalkan ponsel di ruang tengah hingga tak bisa masuk ke dalam rumahnya sendiri. Setelah menunggu berjam-jam lamanya, Nai memberanikan diri untuk turun ke atap lantai 2. Untungnya, ibu segera membuka pintu dan menghampiri anaknya itu. Nai langsung marah-marah mempertanyakan tingkah ibunya yang aneh, sengaja menguncinya di atap rumah. Ibu menegaskan jika dirinya baru saja pulang kerja dan tidak mendapat telepon dari siapapun sedari tadi. Bahkan, ibu berkata sudah mencoba menghubungi Nai berulang kali namun tak pernah diangkat. Nai bergegas turun ke bawah untuk menunjukkan riwayat panggilan. Anehnya, panggilan dari ibu menghilang dari ponsel itu. Nai menegaskan jika dirinya tidak mau bunuh diri ataupun melakukan hal gila. Ia hanya bergurau saat menelpon ibu dari apartemen Deo dan mengancam untuk bundir. Ia sengaja melakukan hal itu agar ibu mau mendengarkan keinginannya. Ibu langsung menampar putranya itu dan menangis sejadinya. Setelah mendengar ancaman dari Nai, ibu tak bisa tidur berhari-hari. Ia bahkan tak enak makan dan menderita lahir batin. Ibu hanya ingin anaknya itu memahami keinginannya. Nai masuk ke dalam kamar untuk belajar namun tak bisa konsentrasi. Esok hari dirinya harus menjalani ujian penting masuk universitas. Tiba-tiba ponselnya kembali berdering dan terdengar suara lemari pakaian yang membuka dengan sendirinya. Kipas angin yang berada di belakangnya pun ikut menyala dengan sendirinya disertai petikan gitar mengerikan. Nai berlari ke kamar ibunya dan meminta tidur bersama ibu. Dering telepon di kamar ibu pun berdering. Ibu berkata jika suaranya menggema di dalam telepon misterius malam itu. Nai langsung merebut gagang telepon dari tangan ibunya dan menutupnya kembali. Malam harinya, Nai memanggil ibu dan bertanya jika dirinya benar bundir apa yang akan terjadi. Ibu berpikir sejenak dan meminta maaf jika sikapnya selama itu terlalu keras pada Nai. Ia terperanjat melihat putranya tak berada di sampingnya. Nai keluar dari toilet dan mendengar suaranya sendiri dari telepon kamar ibu. Nai mengangkat telepon itu dan mencoba mendengarkannya dengan lebih seksama.
Nai bertanya apa yang diinginkan sosok misterius yang menirukan suaranya sendiri. Penelpon misterius itu justru menyuruh Nai untuk menebaknya. Keesokan paginya Nai bersiap pergi ke sekolah untuk menjalani ujian. Saat sarapan tiba, ibu memaksa Nai untuk minum jamu pahit. Ibu memaksa untuk ikut menemani Nai ujian. Nai menolak dengan keras karena malu diledek teman satu kelas. Ibu yang kesal berkata akan membebaskan apapun yang diinginkan Nai setelah menemani Nai mengerjakan ujian di sekolah. Nai meminta ibu menunggu di parkiran dan memberikan jadwal ujiannya hari itu. Saat Nai sibuk mengerjakan soal, ibu menelpon Nai hingga suara berisik terdengar di dalam kelas. Ibu guru pun marah dan bertanya ponsel siapa yang belum dimatikan. Deo mengaku jika ponsel itu miliknya dan bergegas mematikannya. Deo membuka tas milik Nai dan ternyata telepon itu dari ibunya. Deo mematikan ponsel Nai dan kembali ujian. Setelah ujian pertama usai, Deo menasihati Nai untuk berbaikan dengan ibu. Nai berlari ke parkiran menyadari mobil ibunya sudah tiada. Pada jam ujian kedua, Nai belum juga masuk ke dalam kelas. Guru berkata, Nai tidak diperbolehkan mengikuti ujian jika terlambat lebih dari 15 menit. Tak berselang lama, ibu sudah kembali ke parkiran sekolah. Penjaga sekolah berkata jika baru saja Nai mencari keberadaan ibu dengan berlari tergopoh-gopoh. Deo melihat Nai berdiri di depan kelas enggan masuk ke ruang ujian. Nai membuka ponselnya yang ternyata panggilan dari ibu. Ia menolak panggilan itu dan bergegas masuk ke dalam kelas. Ibu justru mendapat panggilan balik dari Nai yang saat itu seharusnya sedang ujian di mana jam menunjukkan pukul 11:46. Ibu menolak panggilan itu namun kembali mendapat panggilan dari Nai. Padahal di waktu yang sama Nai masih mengerjakan soal ujian meski jawaban yang dilingkarinya ngarang bebas. Satpam sekolah buru-buru menghampiri ibu berkata jika dirinya mendapat telepon dari Nai. Ibu mengangkat telepon di ponsel satpam sekolah. Nai bergegas pergi setelah menjawab semua soal dengan mengarang bebas. Ia sangat khawatir dengan kondisi ibu yang tak ada di dalam mobilnya. Sembari berlari mencari ibunya, Nai terus menghubungi ponsel ibu yang ternyata sudah banyak kerumunan warga di depan sekolah. Ponsel Nai kembali berdering mendapat panggilan dari ibunya. Untungnya, ibu berada di belakang memanggilnya sembari membawakan minuman segar. Mereka saling berbicara di telepon hingga ibu menghentikan langkah tepat di tengah jalan raya. Tiba-tiba Nai menangis sejadinya melihat ibu mati di depan mata. Baju dan tangan Nai sudah dipenuhi darah dan menunggu di depan ruang gawat darurat rumah sakit. Ia kembali menerima panggilan masuk dari nomor ibunya yang sudah tiada. Ia menerima panggilan itu di mana ibu berpesan agar Nai bisa menjaga dirinya sendiri karena ibu sudah tidak akan menemaninya lagi. Nai menangis sembari meminta maaf pada sang ibu. Ibu berkata jika dirinya kini sudah bersama ayah di alam baka. Nai mengupas jadinya dan mengamuk di lorong rumah sakit. Perawat menghampiri Nai di sul dokter yang mengabarkan jika kondisi ibu semakin stabil. Selang 2 hari berlalu, Nai menemani ibunya di kamar inap rumah sakit. Ia berkata jika ibunya tak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Nai sampai tidak ikut ujian karena menemani ibunya di rumah sakit. Ibu berkata 2 hari adalah tidur terlama yang ia habiskan semenjak melahirkan Nai. Malamnya, Nai menelpon sebuah nomor milik pria bernama Ben. Ia bertanya kabar nenek Ben yang ternyata masih baik-baik saja. Nai meminta maaf pada Ben karena pernah iseng menelpon dan diangkat neneknya. Tampaknya selama ini Nai terlalu paranoia hingga mengira si nenek Ben bunuh diri gara-gara diprank olehnya. Ia kembali masuk ke dalam rumah sakit menemani ibunya dan film pun berakhir. Episode kali ini disutradarai oleh Supalek Ningsanon, memberikan kesan agar jangan melakukan prank call. Meski niatnya hanya bergurau, namun jika hal itu menimpa dirinya sendiri tentu akan panik sendiri dibuatnya. Prank call yang dilakukan Nai membuat dirinya frustasi hingga ibu pun merasakan hal yang sama. Anak dan ibu diteror panggilan misterius yang membuat hubungan keduanya semakin memanas. Sikap emosian dan pemikir berat menjadikan hubungan mereka sangat kaku dan semakin renggang. Seharusnya ibu memberikan fleksibilitas pada Nai untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Nai juga sebaiknya mempertimbangkan saran ibu untuk meneruskan bisnis keluarga. Hubungan keluarga yang dipenuhi dengan sikap saling menghargai akan menciptakan nuansa hangat dan nyaman satu sama lain.
Tidak perlu memaksakan ego jika keputusan orang lain bertentangan namun masih dalam tujuan yang sama baiknya. Terima kasih dan sampai jumpa.